Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang kedua kita akan bahas mengenai konsep evidence based practice. Kemarin kita sudah bahas mengenai sejarahnya. Sekarang kita lanjutkan untuk konsep EBP-nya. Baik, kita ulang kembali pengertian dari EBP. Jadi EBP merupakan penggunaan secara sungguh-sungguh dari eviden terbaik dengan menggabungkan keahlian klinik dan nilai atau lingkungan untuk perawatan pasien. Jadi sekali lagi, eviden itu berarti bukti. Jadi EBP adalah penggunaan bukti terbaik dengan menggabungkan keahlian klinik dan nilai lingkungan untuk perawatan pasien. EBP juga bisa disebut tindakan yang teliti dan bertanggung jawab dengan menggunakan bukti atau berbasis bukti berhubungan dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien yang menuntun pengambilan keputusan dalam proses perawatan. Penggunaan bukti ini untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Jadi, untuk melakukan suatu tindakan di pelayanan keperawatan atau kesehatan itu harus menggunakan bukti-bukti yang kuat. Nah, penggunaan bukti ini bisa dari bukti eksternal, kemudian bukti internal, manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Nah, apa saja komponen dari EBP? Ada 3 komponen besar dalam EBP. Yang pertama adalah bukti eksternal. Bukti eksternal, kemudian yang kedua adalah bukti internal, dan yang ketiga adalah manfaat dan keinginan pasien. Apakah bukti eksternal itu? Bukti eksternal adalah semua bukti-bukti yang berasal dari luar, misalnya hasil penelitian, kemudian teori-teori yang lahir dari hasil penelitian, pendapat dari para ahli, dan hasil dari diskusi panel para ahli. Jadi, bukti eksternal itu adalah output atau hasil dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan para ahli, kemudian teori yang lahir dari penelitian. Jadi penelitian itu kan membuktikan teori dan menghasilkan teori. Untuk yang menghasilkan teori ini sudah levelnya tinggi ya. Jadi dari penelitian dia bisa mengambil suatu teori. Kemudian pendapat-pendapat dari para ahli, jadi para pakar pendapatnya seperti apa, ini juga pasti sudah berdasarkan dari temuan-temuan dari eksperimennya, kemudian hasil dari diskusi panel para ahli. Yang bukti internal berarti yang dari dalam, berarti penilaian klinis. Jadi penilaian klinis di sini dari hasil pengkajian. Ternyata hasilnya seperti ini, hasil pengkajian saya terhadap pasiennya seperti ini. Nah, ini bisa menjadi bukti internal. Kemudian hasil proses peningkatan kualitas. Setelah kualitas ditingkatkan, apa hasil yang diperoleh? Yang ketiga, hasil dari pengkajian dan evaluasi. Setelah dikaji hasilnya seperti ini. Oh, berarti tindakannya kurang optimal, kurang efektif, sehingga perlu mencari tindakan yang lain. Kemudian alasan klinis. Nah, ada alasan-alasan klinis yang memang menuntut untuk adanya tindakan yang terbaru. Kemudian evaluasi dan penggunaan SDM yang diperlukan serta mencapai hasil yang diharapkan. Komponen yang ketiga adalah manfaat dan keinginan pasien. Jadi EBP ini harus memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan pembiayaan. Lagi-lagi kita ujungnya adalah memang biaya ya, karena dengan adanya pelayanan yang baik, pasiennya puas, kemudian masalah terselesaikan sehingga minimal biaya yang dikeluarkan. Ini salah satu contoh dari model EBP yang ini diadopsi dari Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Conceptual Model. Nah, di sini bisa dilihat ada faktor internal, kemudian faktor eksternal, research dan translation. Di sini ada practice and education. Dari faktor eksternal kita bisa lihat adanya
regulasi pemerintahan, lingkungan, kemudian kualitas pengukuran, standar, dan kebijakan kesehatan. Kemudian dari internal faktor kita bisa melihat budaya, kemudian lingkungan, sumber daya, standar, kebijakan, kemudian model caregiver, kemudian hubungan perawatan, dan interprofesional practice. Nah, di sini ada sumbernya itu research dan recovery, kemudian non-research. Yang research berarti dari penelitian-penelitian eksperimen, kuasi eksperimen, non-eksperimen, dan kualitatif. Untuk yang bukan penelitian bisa dari pengalaman organisasi, kemudian peningkatan kualitas, kemudian clinical expertise, dan pengalaman dari pasien atau keluarga pasien. Nah, ini yang akan menghasilkan pada akhirnya untuk adanya EBP. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, apa saja sih manfaat dari EBP? Salah satunya adalah mengeliminasi penelitian dengan kualitas penanganan yang buruk. Jadi dengan adanya EBP kita bisa mengeliminasi atau menyingkirkan hasil penelitian yang memang ternyata kok diterapkan itu kurang bagus, jadi kita bisa tidak digunakan, kita bisa singkirkan. Kemudian EBP itu menjadi jembatan antara penelitian dan praktik. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktek. Ini adalah salah satu miskonsepsi penerapan EBP ya. Tapi ternyata sebenarnya EBP itu menjadi jembatan antara penelitian dan praktek. Bagaimana sih kita bisa menerapkan teori yang sudah diperoleh ke lahan praktek? Kalau ini kita bisa cocok, kita bisa mencari yang tepat, maka akan menjadi jembatan antara penelitian dan prakteknya. Kemudian eliminasi budaya practice which is not evidence based. Jadi kita harus menyingkirkan atau mulai mengurangi suatu budaya. Sudahlah, tindakan itu tidak perlu bukti. Yang penting adalah setelah dilakukan atau berdasarkan pengalaman pasiennya sembuh, ya udah pakai ini aja, nggak usah cari bukti-bukti penelitian, bukti-bukti teori. Nah, ini perlu dihilangkan dengan adanya EBP. Kemudian tujuan dari EBP yaitu penyelesaian masalah di pelayanan terhadap pasien, kemudian meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan, dan kesempurnaan dalam pemberian ASKEP dan jaminan pelaksanaan standar. Dengan adanya EBP diharapkan masalah di pelayanan kesehatan terhadap pasien bisa terselesaikan, kemudian pelayanannya meningkat, quality care-nya meningkat, dan pemberian ASKEP akan semakin mencapai kesempurnaan. Selain itu, EBP juga bertujuan untuk memberikan bukti ilmiah pada data perawat dan memicu adanya inovasi. Jadi diharapkan kalau para perawat itu sudah menerapkan EBP, maka nanti akan muncul inovasi-inovasi baru. Ini tindakannya sudah tidak bisa diterapkan, harus menggunakan yang baru. Nah, dari sinilah nanti akan muncul yang namanya inovasi baru. Tidak hanya itu-itu saja yang dilakukan, tidak hanya berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pentingnya EBP? Jadi nanti bisa dikemukakan pendapatnya di forum diskusi. Apa sih pentingnya EBP? Apakah segitu urgennya, segitu pentingnya sehingga kita harus menerapkan EBP ya? Selanjutnya kelebihan dan kelemahan. Jadi setiap tindakan itu pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kelemahannya. Berdasarkan analisis SWOT nanti kita bisa lihat apa sih yang paling menonjol, kelebihan atau kelemahannya gitu ya. Untuk kelemahan dan kelebihan EBP sendiri, dengan adanya EBP sebenarnya
kelebihannya adalah menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya, karena tadi kan menggunakan bukti yang sudah diteliti dengan tingkat penelitian tertinggi meta-analisis. Maka sebenarnya sumber daya yang digunakan itu sudah terbaik dan terpercaya. Kalau sumbernya saja sudah bagus, maka insya Allah penelitian atau intervensinya maka akan bagus juga. Kemudian tadi sudah dijelaskan di manfaat dan tujuannya. Jadi dengan EBP ini pelayanan yang diberikan akan semakin baik. Jadi perawat atau petugas kesehatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan adanya EBP. Namun EBP ini memiliki kelemahan, yaitu membatasi autonomi profesional. Jadi biasanya kan kita mengambil bukti evidence base itu berdasarkan jurnalnya ya, misalnya kita keperawatan berarti kita mencari jurnal keperawatan, jurnal kedokteran mencarinya jurnal kedokteran. Ini bisa membatasi autonomi profesional. Selanjutnya adalah mengenai tingkatan dan hierarki EBP. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya mengenai tingkatan. Jadi yang paling tinggi tadi adalah meta-analisis ya, dengan systematic review. Di sini bisa Anda lihat tingkatan dan hierarki EBP mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah laporan fenomena atau kejadian-kejadian yang kita temui sehari-hari. Nah, ini yang biasa saya sebut trennya mahasiswa ya. Jadi mencarinya adalah yang paling rendah. Semoga untuk kelas ini lain ya. Jadi bisa mencari atau membuat penelitian atau tugas akhir yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi untuk tingkatan yang paling rendah yaitu laporan fenomena, biasanya ini adalah kejadian-kejadian yang ditemui sehari-hari, misalnya gambaran apa dengan apa, hubungan apa dengan apa ya. Ini termasuk dari laporan yang paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Nah, di studi kasus ini bisa diambil secara kualitatif ya, penelitiannya dengan metode kualitatif. Studi kasus ini hanya mengambil beberapa kasus tapi benar-benar mendalami kasus tersebut. Misalnya kasus penyakit apa, nanti mencari respondennya berapa, dan ini benar-benar didalami sehingga nanti akan tercipta suatu teori. Ini yang paling bagus ya, bisa sampai menciptakan teori atau membuktikan teori. Kemudian yang ketiga, studi lapangan atau laporan deskriptif. Jadi ini merupakan laporan-laporan tentang kejadian di lapangan. Kemudian yang keempat, studi percobaan tanpa penggunaan teknik pengambilan sampel. Jadi ini modelnya praeksperimen ya, tidak ada kelompok kontrol. Kemudian studi percobaan yang menggunakan setidaknya ada satu kelompok pembanding dan menggunakan sampel. Ini bisa eksperimen atau quasi eksperimen. Kemudian systematic review. Ini untuk kelompok bijak bestari atau meta-analisis, yaitu pengkajian berbagai penelitian yang ada dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi ini mengkaji beberapa banyak penelitian. Systematic review, penelitian yang banyak, kemudian di review, nanti akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang valid gitu ya. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut mengenai jenis-jenis penelitian ini. Selanjutnya adalah penerapan EBP. Jadi berdasarkan konseptual Swum dan Larab EBP Chinks, penerapan EBP di lahan praktek perlu memperhatikan latar belakang teori, kemudian kereliabilitasan dan kevalidan metode yang digunakan, serta penggunaan nomenklatur yang standar. Jadi untuk EBN, Evidence Based Nursing, ke lahan praktek perlu dilihat lagi latar belakang teorinya seperti apa, kemudian reliable dan validnya, serta menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan standarnya. Untuk penerapan EBP ini terdapat
6 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, 5, dan 6. Di tahap kita mulai melakukan pengkajian. Jadi sebelum kita mencari penelitian itu kita kaji dulu kebutuhan untuk perubahan praktis. Tindakan apa sih yang perlu diubah, tindakan apa yang perlu diinovasi, ini perlu dikaji dulu kebutuhannya, entah itu mengkaji dari pasiennya atau mengkaji dari sistem yang ada. Kemudian kalau sudah mendapatkan hasil asesmen atau pengkajian, kita berada di tahap kedua, yaitu menentukan evidence yang terbaik. Jadi bukti yang terbaik itu apa sih untuk penyelesaian kebutuhan ini? Apa sih yang diperlukan untuk adanya perubahan ini? Kemudian yang ketiga adalah critical analysis evidence. Jadi ini yang perlu ilmu tersendiri ya, kita perlu mempelajari. Maka di semester ini kita belajar EBP. Jadi bagaimana kita bisa mengkritisi yang namanya evidence. Kita bisa meneliti, kita bisa mengkritisi yang namanya hasil penelitian. Apakah sudah bagus, bagaimana metodenya, bagaimana prosedurnya. Nah, ini kita kritisi, sudah bagus atau belum. Kemudian kalau sudah kita berada di tahap 4, nah ini mulai kita desain perubahan yang ada dalam praktik. Kita sudah temukan buktinya, sudah dikritisi, oh ternyata yang seperti inilah yang dibutuhkan. Ini mulai dimasukkan dalam desain yang akan diubah dalam praktiknya. Kemudian tahap kelima, implementasi dan evaluasi perubahan. Jadi nanti kalau sudah dapat bukti, sudah dikritisi, kita sudah masukkan dalam kerangka pikir ke inovasi yang akan dilakukan, kita lakukan dan dievaluasi. Apakah penerapannya bisa? Apakah hasilnya nanti bagus? Nah, ini berada di implementasi dan dievaluasi. Kemudian di tahap terakhir, tahap 6, yaitu integrasi dan maintenance perubahan dalam praktek. Kalau misalnya bagus, berarti kita bisa maintenance, kita bisa gunakan terus untuk memberikan pelayanan keperawatan. Nah, ini tentunya akan seiring waktu, jika ada lagi evidence yang baru, ada lagi masukan yang baru, kita bisa rombak lagi. Ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi hambatan dalam penerapan EBP pada keperawatan, tadi dijelaskannya masih 3 hal ya. Ini akan dijelaskan lebih lengkap lagi. Hambatan penerapan EBP itu apa saja sih? Sama, masih dengan waktu. Jadi hambatan yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan waktu. Untuk penerapan evidence ini butuh waktu mencari, butuh waktu untuk mengkritisi, butuh waktu untuk penerapan dan evaluasi. Makanya ini adalah salah satu hambatan yang dihadapi para perawat. Yang kedua adalah akses terhadap jurnal dan artikel. Nah, bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah aksesnya sudah bagus, internasional dan jurnal nasional? Nah, ini kadang menjadi hambatan tersendiri pada perawat. Aksesnya susah, akses ke jurnalnya terbatas. Nah, cobalah buka dan menjadi anggotanya Scopus ataupun EBSCO gitu ya. Jadi bisa akses jurnal yang lebih luas. Kemudian keterampilan untuk mencari. Nah, sebenarnya ini juga dulu saya hadapi ya saat jadi mahasiswa ya. Jadi untuk mencari jurnal yang bagus itu kadang kita kurang terampil untuk mencari kata kunci, padahal kata kunci itu penting untuk menemukan jurnal yang diinginkan. Kalau kata kuncinya salah, maka jurnal yang kita cari tidak akan bisa ditemukan. Kemudian keterampilan melakukan kritik riset. Jadi setelah kita dapat bukti itu setelah kita dapat penelitian harus dikritisi. Nah, kadang keterampilan di sini kurang. Bagaimana sih cara mengkritisi jurnal yang kurang? Jurnal ini sudah bagus atau belum sih? Belum bisa mengkritisi. Ini salah satu hambatannya. Kemudian hampir sama dengan di atas, kurang paham atau kurang mengerti tentang penelitian, salah pemahaman tentang proses. Nah, setelah ditelaah ternyata kok pemahaman saya salah ya.
setelah dicocokkan dengan orang lain, misalnya coba kamu pahami proses penelitian ini, ternyata beda, ternyata pemahamannya salah. Nah, ini juga mempengaruhi atau menjadi hambatan dari penerapan EBP itu sendiri. Kemudian kurang kemampuan bahasa. Nah, ini kadang terjadi ya, tapi semoga tidak terjadi pada mahasiswa Universitas Harapan Bangsa ya, karena sudah digembleng dengan bahasa Inggris dari awal masuk sampai lulus. Jadi kurang kemampuan bahasa kadang bisa menyebabkan keterbatasan mencari jurnal. Oke lah, kalau bahasa Inggris kita masih bisa ya untuk telaahnya ya, mengerti. Coba kalau bahasa asing yang lain, kadang kan kita kurang mampu di bahasa tersebut. Kemudian kualitas dari fakta yang ditemukan, ternyata kualitasnya kurang bagus. Nah, ini juga menjadi hambatan. Kurang paham menggunakan teori ke dalam intervensi terbaiknya. Penerapan ya yang menjadi hambatan itu juga penerapan yang kurang maksimal. Ini teorinya udah bagus, tapi ternyata diterapkannya kurang bagus. Nah, ini bisa menjadi hambatan juga. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Apakah kalau menghadapi hambatan tersebut lalu kita berhenti? Jangan ya. Jadi kalau ada hambatan itu harus diselesaikan. Kalau kita berjalan kemudian menemui batu, kita bisa belok. Kalau tidak bisa loncat gitu ya ibaratnya. Jadi ada usaha-usaha untuk meningkatkan EBP. Yang pertama adalah mengajarkan keterampilan kritisi hasil penelitian. Nah, ini nanti akan kita lakukan di semester ini, bagaimana caranya untuk mengkritisi hasil penelitian. Ini perlu dilakukan terus-menerus agar terampil. Nanti per orang harus menganalisis, mencari dan menganalisis jurnal sesuai dengan tema yang sudah dibagi di RPP. Kemudian meningkatkan akses terhadap hasil penelitian. Nah, jadi kita harus memperluas aksesnya tadi. Kita bisa mencari akses ke tempat-tempat yang lain, jurnal internasional, sehingga kita bisa mengetahui lebih banyak lagi intervensi-intervensi terbaik di dunia. Tentunya tadi harus memperhatikan latar belakangnya. Bisa nggak kira-kira hasil penelitian itu diterapkan di Indonesia? Ini tetap harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan konferensi penggunaan hasil penelitian. Nah, ini yang diperlukan tadi, konferensi pakar-pakarnya untuk meneliti dan menggunakan hasil penelitiannya ini sudah bagus, sudah bisa diterapkan atau belum. Dan yang keempat, membuat jurnal yang memuat hasil penelitian. Nah, nanti kita latihan bagaimana sih caranya membuat jurnal yang baik. Oke, demikian dari saya penjelasan mengenai konsep evidence based. Nanti kita bisa teruskan di materi selanjutnya adalah 7 langkah dalam melakukan evidence based practice. Seperti biasa, jika ada yang ditanyakan bisa langsung chat di forum diskusi, dan seperti biasa juga ini akan jadi penilaian. Silakan antar teman menjawab dan bertanya, masing-masing berdiskusi. Kemudian jangan lupa kuisnya dikerjakan dan daftar hadirnya juga diisi. Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.